Di sini tempat saya belajar. Dan di sini tempat saya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dwi Indah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang. Hari ini, 15 Desember 2022, saya akan mempraktekkan video pembelajaran untuk uji kinerja di SMA Negeri 2 Kota Bogor dengan materi kritik tari. Yuk kita ke kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tapi siapa yang tidak hadir hari ini? Malva, ya, Alexa, lalu ada lagi? Rere, lalu Balkis. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Mars Manda yang dipimpin oleh Arini. Silakan. Untuk yang lainnya dimohon untuk berdiri. Putra putri negeri dua Bogor, rampak tandang jeung sauyunan, giat cingkil sipakarti, ciri bakti kalemah cai, didasarkan ku Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, cerdas rampil jeung wibawa, iman takwa ramah lingkungan, didasarkan ku Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, cerdas rampil jeung wibawa, iman takwa ramah lingkungan. SMA Negeri 2 Bogor. SMA Negeri 2 Bogor. Terima kasih Arini, silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, semoga hari ini diberikan kelancaran ya, amin. Dipimpin oleh Rasa, silakan untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Rastra. Nah, udah siap belajar seni budaya? Siap. Kalau udah siap, alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Coba kalau udah siap, kita main games terlebih dahulu. Nah, gamesnya adalah tepuk tangan bernada. Ada yang tahu? Nah, ya, instruksinya adalah ketika ibu tangannya ke atas, kalian tepuk tangannya keras. Tapi kalau tangan ibu ke bawah, tepuk tangannya kecil ya, atau pelan. Nah, tapi ibu akan nunjuk ya. Misalnya di kelompok ini ibu gini, berarti tepuk tangannya tinggi ya, atau kita nyebutnya tinggi bawah ya, keras lembut lah ya, keras lembut ya. Nanti ibu gini, misal ya, ke sana ya. Oke, bisa? Coba kita tes dulu ya.
yang ditunjuk. Oke, yang ditunjuk. Belum konsentrasi ya. Coba tes dulu ya. Oke, bisa ya? Nah, namanya tepuk tangan bernada. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ini. Ini. Oke, suaranya mana nih? Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan ya materi mengenai kritik tari. Oke, sebelumnya masih ingat dengan materi minggu lalu? Masih. Kita sudah belajar apa aja sih? Pengertian kritik tari, terus fungsi kritik tari, bentuk, sama jenis dan nilai estetis. Bentuk itu dibagi menjadi dua, ada yang ingat? Positif dan negatif. Kalau jenis ada 4, ada apa aja? Jurnalistik, pedagogik, ilmiah dan populer, serta nilai estetis ya. Oke, berarti sudah memahami untuk materi minggu lalu. Jangan sampai dilupakan karena berkaitan dengan materi hari ini. Nah, untuk hari ini ya, kemarin kita sudah mengamati dari jurnal tersebut. Ternyata masih ada yang belum menyeluruh atau belum menggunakan kata-kata yang tepat ya. Nah, untuk hari ini untuk menggiring kalian tujuannya adalah, oke, Ibu besarkan. Jadi secara berkelompok nanti kalian akan membuat sebuah tulisan. Ya, tulisannya pasti mengenai bentuknya, jenisnya, nilai estetisnya dalam sebuah karya tari dengan tepat. Kemudian seperti biasa kalian akan mempresentasikan. Ya, jadi manfaat yang kita ambil adalah kalian bisa mengkritisi, menilai sebuah karya dengan tepat, baik dan benar. Ya. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah membuat tulisan mengenai jenis, fungsi, bentuk, nilai estetis dalam sebuah karya tari. Ya, indikatornya kalian membuat, kemudian kalian akan mempresentasikan hasilnya. Nah, untuk penilaian hari ini seperti biasa bukan hanya ada di pengetahuan atau keterampilan saja, tapi mengenai sikap. Untuk hari ini keterampilannya apa sih yang bakal Ibu nilai dari cara membuat sebuah tulisan kritik tari? Nah, kita masuk ke PPT ini adalah cara membuat tulisan kritik tari. Itu ada 5 ya, tapi umumnya biasanya hanya 4. Oke, yang pertama ada deskripsi. Ada yang tahu nggak sih deskripsi itu apa? Oh ya, Syahid silahkan. Ya. Deskripsi suatu proses pengumpulan data karya seni yang tersaji langsung kepada pengamati. Ya. Oke, tepuk tangan buat Syahid dong. Proses pengumpulan data dari mengamati. Oke. Ibu mau tanya dulu interpretasi. Ada yang tahu? Ya, Kai, silahkan berdiri. Interpretasi adalah proses menentukan arti atau makna karya seni dari hasil deskripsi dan analisis yang dicermati. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Kai Salah dong. Ya, mengungkapkan arti dari analisis dan deskripsi. Kemudian ada evaluasi. Ada yang tahu evaluasi? Mana nih suara yang di sini? Bu belum dengar. Oh ya, silakan Safina. Ya. Evaluasi karya seni dengan metode kritis berarti menetapkan ranking sebuah karya dalam hubungannya dengan karya lain yang sejenis untuk menentukan kadar artistik dan faedah administratif. Oke, tepuk tangan buat Safina. Ya, itu evaluasi pasti menyeluruh dari sebuah karya tari tersebut. Lalu ada kesan dan pesan. Ada yang tahu? Ya, silakan. Carmelita. Ya.
mengungkapkan perasaan dalam suatu karya seni, dan pesan adalah mengungkapkan suatu nilai atau makna yang terkandung dalam suatu karya seni. Oke, tepuk tangan buat Karmelita dong. Oke, di sini kita lihat bahwa ada teks di bawah ini termasuk tulisan kritik tari apa? Ada yang tahu ini termasuk teks apa? Teks analisis, benar? Betul, tepuk tangan buat Safina dong. Lalu kita masuk ke deskripsi. Biasanya deskripsi itu mengenai ini. Ya, kita baca bareng-bareng apa aja sih deskripsi biasanya? Apa judulnya? Judul tarinya? Siapa koreografernya? Siapa penyelenggaranya? Tempatnya di mana? Kapan waktu berlangsung? Berapa jumlahnya dan jenis tari? Oke, kita lihat langsung dengan contohnya. Ya. Lihat. Terlihat? Oke, lihat dalam sebuah teksnya di sini menjelaskan siapa yang penarinya, kemudian tanggal berapa, kemudian apa sih isinya dan sebagainya. Ya, untuk deskripsi. Oke. Sampai sini paham dulu untuk deskripsi? Paham. Oke. Kita masuk ke analisis. Tadi analisis sudah dijelaskan oleh Rizky, ya. Kita lihat, kalau di analisis kita baca bareng-bareng ada bagaimana konsep gerak yang ditampilkan, bagaimana konsep musik yang digunakan, apa kelemahan dan kelebihan pertunjukan karya tari tersebut. Berarti mengenai gerak, ruang, waktu, tenaga, ya, ataupun unsur pendukungnya. Ya. Kita lihat contohnya. Oke. Silahkan kalian baca, ya. Kita lihat dari simak estetika butohnya, kemudian apa sih keindahan dari wujud geraknya, ya, gerak kepalanya dan sebagainya. Oke, paham sampai sini? Nah, ada pertanyaan dulu untuk analisis? Tidak ada. Nah, kalau interpretasi tadi sudah dijelaskan oleh Kaisala, ya. Oke. Ada apa aja sih biasanya kalau interpretasi? Ada simbol apa aja yang terdapat dalam pertunjukan? Oke. Ditemukan dalam pertunjukan tersebut. Pesan moral apa yang diperoleh dalam penyajian tersebut? Oke, pastinya semuanya harus ada, ya. Kita lihat contohnya di sini, ya. Silahkan kalian baca, lebih enak dicermati, ya. Bagaimana sih sistem penulisannya? Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk interpretasi? Ya, silakan Alifah. Ya. Ya, simbol dalam tahapan interpretasi itu sama dengan simbol gerak. Ya, kita sudah mempelajarinya sebelumnya. Masih ingat? Ada simbol apa aja? Ada simbol gerak, ada simbol tata rias, ada simbol busana. Misalkan dari gerak itu sendiri, kita ngelihat gerakannya itu gerak apa sih? Gerak maknawi atau gerak murni? Lebih banyak gerak murni. Kenapa? Kamu jelasin. Kenapa geraknya maknawi? Kenapa gerakan itu termasuk representasional? Kenapa gerakan itu non-representasional? Jadi materi yang kemarin-kemarin itu akan nyambung ke sini semua. Ya, makanya harus diingat, nggak boleh dilupain, ya. Paham sampai sini, Alifah? Paham. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. PS3 juara lah pokoknya, ya. Lalu ada evaluasi, tadi sudah dijelaskan oleh Arini, ya? Safina, ya? Oke, ada apa aja sih evaluasi biasanya? Apa yang perlu diperhatikan dari bentuk dan struktur penyajiannya secara keseluruhan? Lalu baiknya untuk menutupi kelemahan bagian pertunjukan. Oke. Jadi di sini kita mengevaluasi tarian tersebut. Evaluasi itu penting nggak sih? Penting. Untuk apa sih? Untuk meningkatkan
tarian tersebut. Betul. Tepuk tangan dua tuh buat Kaisala. Ya, jadi untuk meningkatkan tarian tersebut agar tarian tersebut selalu menjadikan karya tari yang inovatif, kreatif, ada kebaruan dan sebagainya. Ya, namanya kita menciptakan sebuah atau sesuatu yang baru, bagaimana karya tersebut bisa dikenal atau bisa dipahami, ya, bukan hanya seni budaya. Misalkan di pelajaran PKWU ketika kalian memasak, ya, ada karya inovatifnya apa sih? Entah itu dari penampilannya, ya, dari misalkan cita rasanya. Setiap orang pasti masaknya menunya sama, pasti rasanya beda, bener? Iya, sama dengan tari. Walaupun misalkan tariannya sama, belum tentu semuanya bisa menarikan tersebut. Oke. Sampai sini paham untuk evaluasi? Paham. Kita yang terakhir adalah kesan dan pesan. Ada apa aja sih kesan dan pesan? Bagaimana kesan diperoleh? Ya, kesan apa yang diperoleh dari pertunjukan karya tari yang diamati? Kita harus memberikan pesannya, kesannya, ya, dalam keseluruhan karya tari tersebut. Nah, untuk LKPD-nya, oke, LKPD-nya silakan bantu Ibu ke belakang. Sama belakang, maaf. Oke, ya sudah diterima. Lihat lembaran kedua, ya, di situ ada petunjuk dan ada barcode yang sudah Ibu berikan. Ya, ada kelompok 1 dan kelompok 2 di nomor 1, ya, kelompok 3 dan 4 di nomor 2, kelompok 5 dan 6 di nomor 3. Lebih enak kalau kita menonton pertunjukan langsung, ya, tapi sayangnya belum ada pertunjukan di Bogor. Jadi nanti kita akan melihat pertunjukan melalui YouTube, ya, nanti akan Ibu berikan linknya. Nah, untuk kegiatan hari ini, ya, kegiatan hari ini kita akan mendiskusikan, ya, kalian mengamati sebuah video pertunjukan tari, kemudian kalian membuat tulisan hasil analisisnya. Ya, terus kalian tuliskan deskripsi, apa teksnya, analisis, interpretasi, ya, evaluasi, lalu ada kesan dan pesan, ya, dari video tersebut, ya. Kemudian kalian menyajikan hasilnya, ya. Nanti presentasikannya seperti apa. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Oke, nanti sambil berjalan Ibu cek, ya. Nah, penilaiannya apa sih di dalam itu? Pastinya penilaiannya bagaimana cara penulisan deskripsi, ya, analisis, interpretasi, terus ada evaluasi maupun kesan dan pesan, sesuai atau tidak. Sampai sini paham? Coba dengar suaranya dulu. IPS 3. Jaya, jaya, jaya. Oke. Kalau paham silakan kalian diskusi, buka YouTube-nya, tinggal di barcode. Kalau ada pertanyaan langsung ke Ibu. Seniku, ini budayaku, kami cinta budaya, kami muda berkarya. Tepuk tangan dong. Kita akan bermain telepon berdering. Ada yang tahu permainannya? Ada yang tahu, ada yang enggak? Oke, telepon berdering. Ya, konsentrasi ya, karena ini membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi. Oke, ya.
Kisah, jika ibu berada di lantai 5, ibu akan naik ke lantai 1. Naik ke lantai 1. Oke. Lalu ibu belok kiri. Ada di mana ibu sekarang? Ya? Lantai 1 benar? Benar, tepuk tangan dong buat Tono Najwa. Ya, berarti silakan kalian presentasikan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kritik kami terhadap tari Bimbang Gedang. Bimbang Gedang. Oke, silakan. Bimbang Gedang merupakan kesenian adat Melayu Kota Bengkulu dalam rangka acara pernikahan Budak Gadis Bengkulu, yang mana pelaksanaannya melalui prosesi gerakan adat untuk memakai dan menunjang adat-adat Bimbang yang dipegang oleh Raja Bengkulu. Bimbang memiliki arti besar. Yaitu menjalani agama. Dalam video tersebut diselenggarakan oleh para penari Nusantara 2018, dibawakan oleh 7 orang penari laki-laki. Dalam prosesi berbeda, kaum laki berkumpul di tempat acara yang dimulai dengan dari 10 barang yang memperlihatkan kemampuannya. Gerakan dalam tarian Bimbang Gedang memiliki gerakan yang bertenaga. Gerakannya sesuai dengan irama dan tempo alat musik. Iringan tariannya adalah musik eksternal yang khas dengan musik tradisional dari Bengkulu. Tampil pada panggung prosenium terdapat properti seperti alat musik di akhir tarian yang digunakan oleh para penari. Kelemahan tariannya yaitu gerakannya cukup banyak dan mengeluarkan banyak tenaga yang dapat membuat penari kelelahan. Kelebihan tarian ini yaitu memiliki banyak variasi gerakan, pola lantai maupun level tarik. Terdapat gerak maknawi di awal pertunjukan pentas silat yang memiliki Suaranya lebih lantang lagi. kemampuannya dalam ketangguhannya. Karya tari ini biasanya ditampilkan pada acara prosesi pernikahan, di mana pada saat Bimbang Gedang para pemuda dan pemudi saling berlomba untuk menunjukkan kegiatannya dalam berbagai hal, baik itu menari ataupun bermain musik. Suaranya lebih besar lagi ya. Secara keseluruhan, tari Bimbang Gedang sudah bagus. Para penari lelaki tampil secara sepak dan menyajikan irama dan iringan. Lalu gerakan tersebut menunjukkan ketegasan dan tekad. Nanti akan dioper ya teksnya ya ke kelompok lain ya. Apakah sudah betul atau tepat ya? Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok kalian. Nanti akan Ibu evaluasi secara menyeluruh ya. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mencari penampil kedua ya. Masih dengan games telepon berdering. Oke. Telepon berdering, kring kring kring. Oke. Jika ibu berada di lantai 6, nah, sekarang ibu di lantai 6 nih. Terus ibu turun nih 1 lantai. Oke. Nah, lalu ibu belok ke kiri. Ya, ibu belok ke kiri dan ibu naik 2 lantai lagi. Nah, ada di lantai berapakah ibu sekarang? Oke. Di lantai 2, betul. Tepuk tangan dong buat kelompok. Ya. Oke, ada yang tahu jawabannya? Nanti di spill ya, nanti aja spillnya. Kelompok Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu serta teman-teman pagi. sekalian. Perkenalkan, nama saya Alia Rahali. Saya dari kelompok 3 Seni Budaya. Pada pagi ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kritik dari sebuah tarian yang akan kami sampaikan kepada teman-teman semua. Tari Legenda Moyang Srage ditampilkan pada Parade Tari Nusantara tahun 2019. Suaranya boleh lebih. Ya. Koreografi tari ini diciptakan oleh Sinta Triulia Rosa. Di dalamnya terdapat 10 orang penari yang terdiri dari 5 perempuan dan 5 laki-laki.
Tari kreasi pola tradisi merupakan jenis dari tari tersebut karena masih dapat kita temui di dalamnya unsur-unsur tradisional, mulai dari busana hingga iringan. Gerakan yang ditampilkan sangat harmonis dan selaras. Para penari saling melengkapi hingga terbentuklah gerakan juga pola lantai yang unik. Dapat dilihat bahwa tari tersebut berinovasi dengan mencampurkan laki-laki dengan perempuan dalam gerakannya. Tarian ini sangat indah. Dengan melihat tarian ini, kita sebagai anak muda jadi ingin melihat lebih banyak lagi karya anak bangsa. Pesannya, semoga sebuah budaya dapat selalu kita lestarikan hingga ke anak cucu kita nanti. Gen Z, Kita muda berkarya. Ini tepuk tangan aku. Luar biasa. Ya, ada yang mau menanggapi dari cara penulisannya? Oke. Ya, nanti akan di-share aja ya. Ya, di-share per kelompok seperti kelompok yang tadi. Oke, untuk evaluasi nanti sekalian ya. Silakan ditutup. kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan buat dua kelompok. Oke. Tadi sudah mewakili ya untuk dua kelompok ini membuat sebuah kritik tari ya. Evaluasi dari Ibu ya. Dari dua kelompok ini memang belum menyeluruh ya. Apalagi dievaluasi kesan dan pesannya ya terhadap tarian tersebut. Tapi untuk kelompok yang pertama ya, pagi tadi evaluasinya harus dikembangkan lagi ya dari kalian bagaimana karya tari tersebut. Ya, kemudian pesannya apa sih yang kamu dapat di dalam tarian tersebut? Bisa disampaikan ke dalam tulisan ya. Kelompok ini ya tadi sudah bagus ya, hanya saja ada beberapa pemilihan kata yang kurang tepat. Siap ya? Bentar, Ibu acak dulu. Suaranya itu duluan. Oke, ayo maju cepat. Satu. Ayo, masih ada kesempatan satu lagi. Kalau salah lagi, left. Oke, tepuk tangan dong. Oke. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih. Kelompoknya Arini ada 1 poin, kelompoknya Alia 1, kelompok Safina 1, kelompok Naswa, kelompok Sadam ada 1 yang belum dapat. Kelompoknya Dava harus lebih aktif lagi ya. Gimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Tapi sebelumnya, siapa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Oh iya, silakan, boleh berdiri. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar cara menulis kritik seni tari melalui 5 tahap, yaitu deskripsi, analisis, interpretasi, evaluasi, dan standarisasi. Oke, tepuk tangan buat Najwa. Ya, dari sini kita akan lebih belajar lagi, berwawasan lebih lagi bagaimana untuk mengkritik sebuah karya ya. Tapi kurang lebih kalian bisa memahami bagaimana sih cara penulisan yang baik dan tepat. Oke, nanti silakan di-share ya untuk LKPD-nya ke kelompoknya masing-masing. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian. Ada pertanyaan untuk hari ini? Cukup? Oke, untuk pemahaman kalian nanti akan Ibu berikan latihan kembali seperti biasa di grup WA-nya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita berdoa dipimpin oleh Alia, silakan. Ya. Baik, terima kasih teman-teman atas pembelajaran yang sudah diselesaikan hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Doa selesai, memberi salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berguna untuk kedepannya. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.